bagaimana cara membangun sebuah bisnis, bagaimana cara mendapatkan hasil atau cuan dari internet ya teman-teman ya. Pada 3 hari ke depan kita akan sharing, kita akan belajar, kita akan praktek sekaligus ya teman-teman ya. Bagaimana step by step supaya kita bisa mendapatkan penghasilan dari dunia internet. Semua ada formulanya, semua ada rumusnya teman-teman ya. Dan selama 3 hari ke depan saya akan sharingkan semuanya, bongkar-bongkaran, dapur belakangnya gimana, saya akan sharingkan kepada kawan-kawan semuanya. Nah, pada materi yang pertama ini teman-teman ya, kita akan membahas soal mindset sukses dan pondasi memulai bisnis di internet. Seperti para mentor dan juga para ekspertis di luaran sana yang mengajarkan soal bisnis pernah berkata ya teman-teman ya, sering sekali saya mendengar ucapan ini bahwa 80% kesuksesan bisnis itu terletak pada mindsetnya dan 20% terletak pada teknisnya. Berarti teman-teman ya, yang membedakan orang ya teman-teman ya, yang membedakan orang belajar bisnis online, ada yang sukses, ada yang belum ya teman-teman ya, itu terletak di mindsetnya teman-teman. Katakanlah nih ada 2 orang yang belajar bisnis online, si A dan juga si B teman-teman ya. Mereka sama-sama menggunakan strategi yang sama, sama-sama jualan produk yang sama-sama jualan dengan teknis, pengetahuan dan keilmuan yang sama. Tapi si A ini berhasil, sementara si B belum berhasil. Nah, apa yang membedakan antara kedua orang ini? Padahal produknya sama, tekniknya sama, strateginya sama. Yaitu terletak pada mindsetnya teman-teman, terletak pada pola pikirnya. Dan ini juga yang saya alami teman-teman ya. Saya belajar keilmuan A, B, C, D ya dulu ya teman-teman ya, tepatnya di 4-5 tahun yang lalu. Saya belajar banyak sekali ilmu marketing, ilmu strategi email marketing, WA marketing, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi belum kunjung sukses teman-teman ya, belum sukses. Nah, ternyata kesalahan saya ada pada mindset pada waktu itu teman-teman ya. Ketika mindset saya benahi, mindset saya betulkan yang salah ya, pola pikir dan lain sebagainya, alhamdulillah saya mulai mendapatkan hasil dari internet dan sampai ada di titik saat ini teman-teman ya. Jadi pada materi kali ini saya akan membahas soal mindset sukses dan pondasi memulai bisnis di internet teman-teman ya. Oke, sebelumnya teman-teman ya, perkenalkan nama saya Yoga Putra ya teman-teman ya. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yoga Putra teman-teman, saya adalah founder dari Gatara Academy. Saya adalah mentor di Akademi Bisnis Digital ya teman-teman ya, mentor di Bisnis Online Squad, mentor dan partner di Remote Business ya. Saya sudah berpengalaman ya teman-teman ya, membimbing orang supaya bisa mendapatkan penghasilan di internet lewat bisnis online, membimbing strategi A, B, C, D dan lain sebagainya. Saya juga pengalaman membawakan pelatihan online maupun offline ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang menonton video ini 1-2 orang mungkin udah sering nih menonton webinar-webinar Mas Yoga, pelatihan-pelatihan Mas Yoga dan lain sebagainya. Dan itu saya lakukan sering sekali ya teman-teman ya. Dan berpengalaman menjual ribuan produk fisik maupun produk digital. Jadi saya punya satu strategi spesial ya teman-teman ya, satu strategi khusus yang mengantarkan saya bisa menjual ribuan produk fisik maupun produk digital di internet teman-teman ya, full dari internet. Nah, kabar baiknya nanti di materi selama 3 hari ini saya akan sharingkan semua keilmuan saya, pengalaman saya kepada teman-teman semuanya. Jadi teman-teman wajib sekali untuk menyimak setiap materi yang saya berikan. Oke, sedikit ya teman-teman ya, saya perkenalkan diri dan juga track record saya ya teman-teman ya. Nah ini beberapa iklan yang saya handle ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, iklan 98 juta, profit 1 juta. Nah, kalau kita lihat ROAS-nya hampir 10 kali lipat ya dari budget iklan. Budget 76.000, ngomset 500.000. Kemudian iklan 1.800.000, profit 15 juta. Kemudian iklan 200 ngomset 800.000. Nah, ini iklan 5 juta, profit 35 juta dan lain sebagainya. Nah, ini 1.200.000, profit 11 juta. Nah, ini iklan Meta Ads ya teman-teman ya. Jadi saya juga expert di bidang Meta Ads teman-teman ya. Tenang saja, nanti juga akan saya sharingkan di 3 materi kelas online ini teman-teman. Nah, kemudian ini ya beberapa hasil transferan saya dari penjualan online ini dulu ya teman-teman ya. Beberapa sempat saya screenshot nih ya untuk murid-murid saya yang ingin tahu gimana prosesnya closing dari internet ya teman-teman ya.
Nah, kemudian, nah ini ya, ya beberapa murid Mas Yoga yang belajar di Mas Yoga ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini banyak juga yang mendapatkan manfaatnya. Tenang aja, ilmunya saya sharingkan kepada teman-teman. Nah, ini kemudian, nah ini murid Mas Yoga yang belajar Meta Ads, ada yang pecah telur, sudah ngomset jutaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah teman-teman ya. Nah ini beberapa track record dari Mas Yoga ya teman-teman ya, yang belajar di saya. Alhamdulillah mendapatkan hasil yang lumayan juga teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, itu tadi sedikit perkenalan dari saya ya teman-teman ya. Dan juga Mas Yoga ini ya teman-teman, beberapa kali menjuarai kontes affiliate ya. Nah ini belum saya tunjukkan dulu. Nah ini ya teman-teman, yang saya katakan tadi strategi khusus ya teman-teman ya. Nah ini kontes affiliate, alhamdulillah saya juara 1 ya, ini sempat juara 3, kemudian winner daily contest dan lain sebagainya ya teman-teman ya, dan masih banyak lagi teman-teman ya. Nah semua strategi-strategi Mas yang mengantarkan Mas Yoga sampai di titik ini akan saya sharingkan di kelas online ini teman-teman ya. Jadi beruntung sekali buat teman-teman yang hadir di kelas online ini, bisa belajar bareng di dalam grup dan lain sebagainya, bisa mendapatkan keilmuan, manfaat, dan strategi-strategi khusus dari saya teman-teman ya. Dan ini sangat cocok sekali buat pemula yang baru terjun di bisnis online teman-teman. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Nah, soal mindset sukses bisnis online nih teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman terjun di dalam bisnis online, teman-teman wajib sekali memiliki mindset ini teman-teman ya. Yang pertama yaitu modal rendah teman-teman. Sepakat ya teman-teman ya, kalau sebuah bisnis itu semuanya membutuhkan modal. Tetapi untuk modal yang dibutuhkan itu relatif. Ada yang membutuhkan modal banyak, ada yang membutuhkan modal yang sedikit atau rendah. Nah, di bisnis online ini teman-teman ya, kita bisa memulai hanya dengan modal yang rendah teman-teman. Kemudian target market yang sangat besar juga teman-teman ya. Nah ini yang perlu teman-teman ubah mindsetnya, bahwa dengan kita berbisnis online, kita bisa menargetkan target market yang sangat luas, bahkan seluruh Indonesia sekalipun teman-teman ya. Bahkan kalau kita lihat teman-teman, pengguna sosial media di Indonesia per tahun 2024 ini teman ya, saya translatekan dulu ya untuk teman-teman biar mudah. Oke, nah ini ya teman-teman bisa lihat kondisi digital Indonesia tahun 2024 teman-teman ya. Ini menurut data Reportal bahwa terdapat 185,3 juta pengguna internet di Indonesia teman-teman ya. Nah, dan saat ini penetrasi internet mencapai 66,5%. Wow, ini luar biasa cepat perkembangannya teman-teman ya. Dan Indonesia menjadi rumah bagi 139 juta pengguna media sosial teman-teman ya pada Januari per 2024. Ya itu hampir 50% lebih ya, hampir 50% ya, 49,9% dari total populasi di Indonesia. Jadi hampir separuh orang Indonesia semuanya menggunakan media sosial teman-teman ya. Dan untuk sambungan telepon seluler aktifnya, nah ini 126,8%. Nah ini perkembangannya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman ya, hampir separuh populasi Indonesia itu menggunakan media sosial. Itu artinya kabar baik-baik buat kita nih teman-teman, para pebisnis online, karena target market kita sangat besar sekali teman-teman ya. Hampir 50% dari penduduk yang ada di Indonesia. Nah kemudian bisnis online ini sebagai penyangga teman-teman ya. Nah ini mindset yang harus teman-teman miliki. Kita nggak bisa pungkiri lagi ya teman-teman ya, bahwa di era saat ini bisnis online itu sangat penting. Sekalipun teman-teman punya bisnis offline, teman-teman jika tidak memiliki sistem online, maka bisa dikatakan nih teman-teman ya, bisa diperkirakan 2-3 tahun ke depan akan hancur lah, atau akan turun omsetnya, atau akan bangkrut teman-teman ya. Kenapa? Karena tidak punya penyangga, yaitu bisnis online atau sistem online. Kalau teman-teman lihat ya teman-teman ya, kafe-kafe di luaran sana, rumah makan, bisnis-bisnis di luaran sana ya, yang offline itu bisa ramai karena online-nya juga kuat teman-teman. Media sosialnya juga iklannya kenceng, followersnya banyak, sehingga traffic dari media sosial mereka source ya, mereka arahkan ke bisnis offline mereka, sehingga bisnis offline mereka bisa ramai.
Jadi teman-teman harus memiliki tiga mindset ini ya teman-teman ya, bahwa teman-teman bisa mulai bisnis online dengan modal rendah, target marketnya sangat besar sekali, dan semua bisnis wajib punya sistem online supaya pondasinya kuat teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal false belief teman-teman ya. Sebuah mindset yang diakui benar oleh banyak masyarakat, padahal pola pikir itu salah teman-teman ya. Orang percaya hal ini benar, tapi pada kenyataannya hal ini salah teman-teman ya. Dan mungkin dari beberapa teman-teman juga berpikiran seperti ini. Wah, hal ini benar banget, tapi kenyataannya salah. Nah, pada video kali ini saya ingin meluruskan pola pikir teman-teman supaya tidak salah lagi teman-teman ya. Yang pertama yaitu bakat. Banyak sekali orang-orang atau masyarakat luas ya teman-teman ya, itu beranggapan bahwa jika kamu ingin sukses di bisnis online itu harus punya bakat. Kenyataannya adalah tidak teman-teman. Semua orang punya kesempatan sukses sekalipun dia tidak punya bakat di bidang digital, karena bakat itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah mau belajar atau tidak. Saya dulu juga nggak punya bakat teman-teman ya di bidang digital. Bahkan teman-teman saya itu banyak sekali yang sudah punya IG, followersnya udah banyak. Saya punya akun IG aja belum teman-teman, karena saya nggak hobi ya, nggak hobi. Kemudian saya juga nggak punya bakat konten, nggak punya bakat ini itu. Tapi saya mau belajar teman-teman. Saya melihat potensi bisnis online, kemudian saya belajar, akhirnya saya bisa. Jadi sekali lagi, bakat tidak mempengaruhi kesuksesan teman-teman di bisnis online. Yang mempengaruhi adalah teman-teman mau belajar atau tidak. Tidak ada istilah gaptek ya teman-teman ya. Tidak ada istilah saya nggak jago, saya nggak bisa, dan lain sebagainya. Yang mempengaruhi hanya satu, teman-teman mau belajar atau tidak. Kalau teman-teman mau belajar, teman-teman pasti bisa. Kalau teman-teman nggak mau belajar, ya sudah, Anda akan gaptek selamanya. Nangkep ya teman-teman ya. Kemudian nggak real. Nah, ini banyak sekali pemikiran-pemikiran orang di luar sana bahwa bisnis online itu nggak real. Tapi realita yang terjadi teman-teman ya, saat ini eranya digital. Semua bisnis kalau mau besar harus punya pondasi di digitalisasinya teman-teman, di sistem online-nya. Jadi mau nggak mau teman-teman harus belajar bisnis online. Oke teman-teman ya. Bisnis offline yang tidak punya sistem online, saya yakin sekali 2-3 tahun ya, nggak lama itu akan ambruk teman-teman. Tapi sebuah bisnis offline ya yang dipadukan dengan sistem online yang baik, maka akan makin kuat teman-teman ya. Jadi bisnis online itu real teman-teman ya. Itu real. Ya realitanya seperti ini. Bisnis ya bisnis online teman-teman ya. Juga sebuah bisnis, bukan bisnis yang nggak real ya. Memang kelihatannya nggak real ya teman-teman ya. Kita kerja cuma di depan laptop dan lain sebagainya. Toko juga nggak punya, tapi transferan masuk terus, jual beli ada di kegiatan bisnis kita. Yaitu yang saya alami juga ya teman-teman ya. Banyak sekali orang yang bilang, wah Mas Yoga di rumah mulu nih, nggak kerja, nggak gini-gini ya. Kenyataannya saya di rumah itu juga kerja teman-teman ya. Saya punya bisnis, setiap hari orderan masuk puluhan juta, bahkan ratusan juta teman-teman ya. Ya itu real, dan realita yang terjadi saat ini seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus memulai belajar bisnis online teman-teman ya. Kemudian anak muda. Nah ini juga ya teman-teman ya, yang sebuah pemikiran salah dari kalangan masyarakat, yang mana mereka beranggapan bahwa kalau mau sukses di bisnis online itu harus anak muda. Kenyataannya nggak semua orang bisa. Bahkan banyak juga ya teman-teman yang belajar di saya itu orang-orang yang umurnya udah 40-50 tahun ke atas. Menghasilkan nggak Mas? Menghasilkan teman-teman ya. Tinggal gimana model kita belajar. Ya, jadi semuanya bisa, mau anak muda, emak-emak, orang tua, ibu rumah tangga, asalkan mau belajar ya, semuanya bisa teman-teman ya. Anak muda pun yang nggak belajar di bisnis online ya nggak ada kesempatan untuk sukses. Tapi kalau dia mau belajar, dia tekun ya, pasti ada potensi untuk sukses di bisnis online. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi baik untuk teman-teman yang nonton video ini yang bukan anak muda nih ya teman-teman ya, katakanlah sudah berumur atau mungkin emak-emak atau mungkin karyawan dan lain sebagainya, semuanya bisa
berpotensi mendapatkan cuan dari bisnis online, teman-teman ya. Mental gratisan, teman-teman ya. Nah, ini yang sering terjadi atau sering dipikirkan oleh banyak orang ya, teman-teman ya, bahwa kalau kita bisnis online itu nggak butuh modal, gratis, tinggal posting-posting aja. Let's say teman-teman ya, semua bisnis butuh modal. Oke, semua bisnis butuh modal. Seperti yang saya katakan tadi, modalnya relatif besar atau kecil. Mau kecil atau besar itu sama-sama butuh modal, teman-teman ya. Kita belajar seperti ini juga butuh modal waktu, modal kuota. Ya, teman-teman ya. Jadi, semua bisnis itu butuh modal. Jadi, teman-teman jangan memiliki mindset bahwa oke, saya mau bisnis online karena nggak butuh modal. Salah, teman-teman ya. Tapi, Anda memulai bisnis online itu bisa Anda lakukan dengan modal yang kecil, yang terjangkau. Ya, saya yakin lah, teman-teman ya. Teman-teman adalah modal dan lain sebagainya untuk beli kuota, belajar, ini, itu, dan lain sebagainya. Itu butuh modal, teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak mau modal meskipun kecil, ya udah teman-teman kerja aja ikut orang. Bahkan kita jadi karyawan pun teman-teman ya, di awal kita butuh modal, beli seragam, beli materai untuk pernyataan ini itu dan lain sebagainya. Itu juga modal loh teman-teman ya. Jadi di dunia ini itu nggak ada yang nggak butuh modal teman-teman ya. Termasuk sebuah bisnis atau bisnis online. Tapi kabar baiknya bisnis online bisa dilakukan dengan modal yang relatif kecil teman-teman ya. Kemudian nggak punya ide atau nggak punya produk. Nah, ini seringkali jadi kendala bagi para pemula-pemula yang ingin terjun di bisnis online. Mas, saya nggak punya ide. Mau bisnis apa? Saya nggak punya produk untuk bisnis online, Mas. Ya, kalau teman-teman nggak punya ide, nggak punya produk, ya teman-teman cari tahu ya. Jangan malas, teman-teman ya. Teman-teman cari tahu produk apa nih yang bisa dijual secara online, produk apa yang laris, ide bisnis apa nih yang bisa saya lakukan. Nah, teman-teman harus cari tahu, teman-teman ya. Nanti saya kasih insight ya, teman-teman ya, gimana cara memunculkan sebuah ide bisnis, gimana cara mencari produk yang laris dan lain sebagainya. Tenang saja, nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman semuanya. Oke? Ya, itu ya teman-teman ya. Perbaiki mindset dan pola pikir Anda terlebih dahulu, karena kesuksesan sebuah bisnis 80% itu terletak di mindset, 20% terletak di teknis dan strategi. Nangkep ya teman-teman ya. Ubah dulu mindset Anda, karena itu yang membedakan teman-teman sukses atau tidaknya di bisnis online. Banyak sekali orang yang belajar di dunia untuk sukses di bisnis. Belajar strategi A, B, C, D, ikut mentor A, B, C, D, belajar ke sana kemari, keluar kota, ke sana. Wah, pokoknya beragam-ragam teman-teman ya, tapi belum sukses. Yaitu tadi teman-teman ya, letaknya ada di mindset. Mindsetnya harus benar dulu, pola pikirnya harus benar dulu, baru kita belajar strategi, kita belajar teknisnya. Oke teman-teman ya, nangkep ya teman-teman ya. Nah, pastikan teman-teman menyimak materi lanjutannya, karena saya akan ngebahas strategi ini lebih dalam ya teman-teman ya. Di video ini kita sudah belajar soal mindset. Untuk itu ke depan kita akan belajar teknisnya atau strategi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa make money di internet teman-teman ya. Yang jelas mindsetnya harus betul dulu, baru kita terjun untuk praktek. Nangkep ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat video ini dan bisa mengubah mindset teman-teman yang awalnya salah jadi benar ya teman-teman ya. Yang awalnya mindsetnya teman-teman masih nggak karuan, ikut-ikutan sana sini, sekarang teman-teman udah tahu nih apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dijadikan sebagai sebuah prinsip teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut di next materi. Pastikan teman-teman menonton video atau materi saya selanjutnya, karena kita akan membahas teknis dan juga strategi. Terima kasih.